cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya di salah satu kegiatan saya di program Guru Penggerak ini. Terkait dengan materi yang sedang saya pelajari tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi hari ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah tentang pengambilan keputusan selama ini. Tentunya sebagai seorang kepala sekolah dan dulu sebagai seorang guru, Bapak pasti pernah ya Pak dihadapkan dengan beberapa pengambilan keputusan yang mungkin membuat Bapak berada dalam situasi dilema atau dalam situasi yang sulit untuk menentukan pilihan. Misalnya itu Pak ada studi tentang dilema etika di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang kedua-duanya keputusan yang kita ambil itu benar, atau mungkin ada situasi-situasi atau kasus-kasus yang kita justru dihadapkan pada dua pilihan di mana yang satu sudah jelas benar, yang satunya sudah pasti salah, tapi kita masih bingung untuk menentukan mengambil keputusan yang mana. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara Bapak sebagai seorang pemimpin dalam melihat kasus-kasus itu? Oh, ini termasuk dilema etika kah, atau ini termasuk bujukan moral? Baik, apa yang saya dengar tadi melihat dari sebuah sehingga ketika terjadi salah satu kasus yang menyatakan bahwa keadaannya ternyata benar, tapi sebagai seorang pemimpin saya akan melakukan beberapa langkah dan memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk mengambil satu keputusan, dan saya akan pertimbangkan mana yang terbaik dari kedua kasus itu, dan tidak ada yang dilakukan nanti dalam kasus ini. Berarti selama ini sebagai seorang pemimpin sering dihadapkan dengan kasus yang seperti itu Pak? Tidak juga, jadi sekali dihadapkan pada kasus yang seperti ini. Selama ini sebagai seorang pemimpin di sekolah ini tidak ada hal-hal yang terkait dengan kasus ini yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa terselesaikan dengan baik. Semuanya terselesaikan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Jadi kalau misalnya Bapak dihadapkan pada kasus-kasus tersebut, bisa diuraikan lagi Pak langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi, misalnya ketika ada ada satu kasus yang berupa dilema etika, kedua-duanya benar, biasanya langkah-langkahnya Bapak atau prosedurnya, apakah langsung diambil keputusannya atau seperti apa? Langkah-langkah yang biasa kami ambil dalam menyelesaikan suatu kasus, melihat dari kasus ini permasalahan apa yang terjadi di kasus tersebut, kemudian menentukan siapa-siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian mendiskusikan dengan teman-teman sebagai warga sekolah dalam mengambil beberapa mungkin solusi yang bisa kita ambil dari kasus tersebut, dan
mungkin selanjutnya setelah melakukan diskusi dengan beberapa warga sekolah, mungkin dari pihak pimpinan akan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang yang bisa kita ambil, dan sebelum mengambil keputusan dan mencari solusi terbaik, sepanjang nanti dalam keputusan itu tidak merugikan berbagai pihak. Dari pengalaman Bapak selama ini, kira-kira tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus atau mengambil keputusan dalam suatu situasi itu biasanya tantangannya berupa apa, Pak? Selama saya menjabat di sekolah ini, mungkin salah satu tantangan yang biasa kami hadapi dalam pengambilan keputusan, mungkin karena dilema juga ini dengan adanya karena saya ini masih muda di juga sekolah ini, kemudian masih banyak guru-guru saya, mungkin salah satu penyebab biasanya dilema itu dalam mengambil suatu keputusan. Berarti kalau begitu ada nilai-nilai yang saling berbenturan. Satu pihak kita ingin mungkin mengambil keputusan, tapi di sisi lain kita juga ada nilai yang lain bahwa kita ini masih harus hormat atau memikirkan nilai-nilai kebajikan yang lain, Pak. Karena yang saya tahu juga, Pak, memang kita selalu dihadapkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ketika mengambil keputusan itulah yang membuat kita menjadi dilema. Dari pengalaman Bapak selama ini, apakah Bapak ketika menghadapi sebuah kasus lebih sering untuk dibicarakan bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah, ataukah ketika ada pengambilan keputusan serta merta langsung diputuskan, atau seperti apa? Selama kurang lebih 1 tahun menjabat di sekolah ini, selama ini saya mengambil sebuah keputusan itu kalau memang kasus itu termasuk kasus ringan, ya saya putuskan langsung sendiri. Kemudian kalau memang kasusnya itu urgent atau agak berat, dan mungkin saya berbicara dengan para teman-teman guru sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena memang selama ini, selama saya di sini, saya selalu meminta petunjuk dari teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah senior. Saya juga tetap meminta petunjuk dari teman-teman yang masih junior. Jadi kemudian saya input semua pendapat-pendapat itu, dan saya pertimbangkan matang-matang sebelum mengambil keputusan. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada halangan, tidak ada tantangan yang berat dalam mengambil sebuah keputusan. Yang semuanya kasus yang terjadi, alhamdulillah ada solusi yang bisa kita ambil. Berarti selalu dibutuhkan, Bapak selalu berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Dari hal tersebut, Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan selain dari yang sudah Bapak ceritakan tadi, pihak-pihak di sekolah? Apakah Bapak ada seseorang lagi yang bisa mempermudah atau membantu Bapak ketika memang seandainya ada kasus yang sulit untuk diputuskan? Kalau mengenai hal ini, selama ini tidak ada persoalan yang buat saya. Mungkin 1, 2, 3 orang yang bisa saya minta pendapatnya kalau ada kasus-kasus yang terjadi. Jadi selama ini tidak ada tidak terfokus kepada 1 orang, tapi beberapa orang yang saya minta pendapatnya jika ada kasus memang yang harus kita selesaikan secara bersama.
dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Selama ini mungkin yang paling perlu saya saya butuhkan mungkin dalam mengambil suatu keputusan, apalagi itu keputusan yang seperti tadi, di satu sisi benar, di lain pihak juga menyatakan benar. Disitulah mungkin sebagai seorang pemimpin lebih harus mencari dari berbagai sudut pandang gimana itu supaya bisa kasus itu bisa terselesaikan baik. Jadi prinsip saya di sekolah ini tidak harus dari kepala sekolah yang harus selalu memutuskan. Kita harus mendengar dari berbagai pihak, bisa juga dari pihak komite terutama selama ini, kemudian orang tua juga harus kita dengar, ya seluruh stakeholder juga yang ada di sekolah ini. Nah, selama ini saya tidak pernah harus hanya dalam kasus besar, saya tidak pernah memutuskan sendiri, kecuali kalau memang sifatnya itu mendesak dan agak ringan dia, ya langsung memutuskan sendiri. Jadi saya rasa semua pertanyaan saya Pak sudah saya tanyakan. Intinya yang bisa saya simpulkan dari Bapak juga bahwa selama ini Bapak dalam mengambil keputusan selalu dilihat dulu bagaimana sumber masalahnya, siapa-siapa yang terlibat, dan yang paling penting yang bisa saya pelajari dari Bapak bahwa ketika Bapak mengambil keputusan, Bapak selalu berupaya untuk melihat keputusan-keputusan mana yang bisa berpihak kepada kebaikan sekolah, kebaikan murid-murid, dan yang paling penting yang bisa saya tangkap adalah bahwa Bapak mengambil keputusan tentu juga melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah Bapak ambil. Saya rasa sudah selesai Pak semua pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia meluangkan waktunya Bapak di tengah kesibukan Bapak untuk membersamai saya di salah satu kegiatan saya di program pendidikan guru penggerak. Terima kasih Pak.